Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Tan Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan bagus. Kalau ada firasat, amalan wiridnya apa? Ya. Jadi teman-teman weton Sabtu ya, jangan Anda firasat baru wirid ya, jangan. Tapi setiap hari Anda itu harus wirid. Supaya ketika Anda ada firasat, itu tidak perlu Anda wirid lagi gitu ya. Bukan tidak perlu ada wirid lagi ya, karena apa? Tujuan wirid Anda ini kan untuk bisa menerjemahkan firasat Anda. Loh, untuk bisa menerjemahkan firasat Anda itu bukan wirid saat itu juga, bukan. Tapi wirid yang Anda latih ya, yang itu sudah istiqomah. Itulah yang menajamkan mata batin Anda. Lah proses ini ya sangat panjang, butuh yang namanya istiqomah. Ya, sama dengan orang yang ahli meditasi. Ya, kalau dia meditasi sekali, ya tidak mungkin dia itu bisa menerjemahkan bahasa energi. Firasat itu kan bahasa energi. Ya, energi ya, bahasa energi. Misalkan ya, saat ini saya merasakan, oh panas ini, oh akan hujan. Nah, apakah itu bisa dipelajari saat itu juga? Tidak. Tapi butuh waktu, butuh proses. Ya, ibarat semacam ini loh teman-teman ya. Bahasa energi itu di sini. Ya. Anda ini di sini. Ketika Anda wirid, itu Anda turun ke sini. Sehingga tidak heran ya, banyak ya ketika orang wirid itu bisa melihat makhluk halus, bisa melihat macam-macam. Ya karena dimensinya ini turun. Dimensinya turun ke sini. Sehingga dia itu mampu membaca sebuah energi. Nah, inilah yang dilatih. Ketika Anda ini wirid, ketika Anda ini zikir, itu Anda melatih itu. Melatih dimensi Anda ini turun selaras dengan energi. Nah, ini juga merupakan latihan olah rasa. Ya, kombinasi itu. Ini juga latihan peka suasana alam. Ini juga latihan olah batin. Nah, wiridnya apa? Apapun wiridnya. Apapun zikirnya. Bukan wiridnya, bukan zikirnya ya. Kalau wiridnya, zikirnya ini akan mendapatkan pahala. Tapi proses Anda melatihnya, proses fisiknya ini loh ya, itu yang melatih Anda masuk ke dalam dimensinya batin, dimensinya energi, sehingga ya, pancer Anda, pikiran Anda, logika Anda ini bisa fokus satu titik ya. Coba Anda ketika Anda wirid itu kan fokus terhadap zikir Anda itu kan sama dengan meditasi. Anda meditasi ya, pejamkan mata atau melihat lilin atau pokoknya ada titik yang Anda buat itu supaya Anda itu fokus. Lah, latihan inilah yang akan mampu atau melatih Anda untuk bisa membaca pesan dari sebuah energi. Ya, contoh di tempat ini gitu ya. Ketika saya diam semacam ini, saya bisa merasakan adanya titik-titik energi itu ada. Saya bisa merasakan. Nah, kebetulan di tempat ini ya, di kamar saya ini ya, ini ada pusaka. Kerasa ya, energinya kerasa. Gitu. Ada energi baru ya kerasa juga. Gitu. Ada makhluk halus ya, misalkan mampir gitu ya, ya kerasa. Gitu. Suasana beda. Nah, energi itu bisa Anda tangkap manakala Anda ini terbiasa wirid, dzikir, puasa, terbiasa laku tirakat. Makanya orang-orang yang ahli tirakat, ahli ibadah, itu firasatnya tajam, kemampuan membaca energinya tajam. Kenapa? Ya karena hari-harinya dia itu latih. Walaupun dia itu tidak paham ya, bahwasanya yang dia lakukan itu bisa melatih untuk bisa membaca firasat. Nah, inilah yang Anda harus lakukan ya, teman-teman weton Sabtu.
Makanya tidak heran ya, ketika Anda tirakat, ya pasti keramat. Ya, ketika Anda tirakat, ya pasti Anda akan selamat. Ya. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Jadi bukan ketika Anda ini mimpi sesuatu yang wah aneh terus Anda wirid, zikir, mentirakati lah. Kalau itu Anda lakukan ya lama Anda akan ketemu. Keburu kejadiannya selesai. Ya tuh. Nah, sebaiknya ya, yang perlu Anda latih adalah bagaimana Anda membentuk diri Anda. Supaya Anda ini latihan fokus setiap hari. Latihan pengendalian batin Anda. Masuk ke dalam batin Anda, mengenal diri Anda. Ya, silakan wirid, zikir, apapun bisa Anda lakukan. Semua juga akan membawa Anda ke sana. Kemampuan membaca firasat, kemampuan membaca energi. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman weton Sabtu ya. Katanya ketika kita itu mendapatkan firasat, oh saya mimpi ketemu dengan Nyi Blorong misalkan. Apa itu? Firasat apa ini? Apa tafsir mimpi tadi? Terus Anda mau melakukan wirid, zikir, amalan itu. Ya tidak ketemu, lama ketemu. Kalaupun ketemu, kejadiannya sudah berlalu, sudah terjadi. Tapi ketika Anda melakukan di awal, maka ketika ada firasat, Anda akan bisa memahaminya. Ya, jadi untuk bisa menajamkan firasat itu sebaiknya ya, lakukan saja, istiqomahkan saja apapun wirid Anda yang Anda suka. Kadang kita itu wirid, zikir itu kadang bosan. Makanya perlu banyak wirid supaya apa? Tidak bosan. Loh, kita sikapi seperti itu. Wirid baca sholawat, bosan baca sholawat. Ya, tambahi baca surat Al-Ikhlas. Bosan baca surat Al-Ikhlas, tambahi baca surat Al-Ikhlas. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi kita ini harus maintain diri kita. Jadi melaku nih, tetap kebaikan gitu. Nah, bukan saya bosan baca wirid gitu. Wah, tak main PS, PlayStation saja. Bosan baca wirid, ngopi aja cangkruan di warung kopi. Bukan seperti itu. Yang perlu Anda lakukan ketika Anda bosan dengan wirid ini, ganti wirid yang lain. Ya, tetap di dalam kebaikan. Ya, artinya apa? Tindakan Anda ini tetap berada di jalan Tuhan. Nah, demikian motivasi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.